Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita persembahkan kepada Allah Qadir Rabbul Izzati wal Jalalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita persembahkan kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ketika saya berada memberikan tausiah pernikahan di suatu tempat, ustadz yang ceramah 3, yang ceramah satu kepala desanya, ustadz juga, yang kedua ustadz undangan ceramah juga, yang terakhir ceramah adalah saya. 3 orang ustadz ceramah pada malam itu. Ustadz yang pertama ceramah masalah bagaimana tujuan pernikahan. Ustadz yang kedua ceramah juga masalah pernikahan mengenai fikih. Lalu yang ketiga saya bingung Bapak Ibu, apa yang mau saya bahas lagi? Sudah habis dua-duanya dah. Pertemuan pertama sudah habis dikupasnya, yang kedua sudah habis dikupasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu nasihat saya simpel saja, karena semua sudah dibahas, para hadirin sudah tahu. Apa nasihat saya? Simpel saja. Jadilah suami seperti hurufnya. Itu saja Bu, karena tak ada lagi yang mau saya bahas. Saya ambil ayat dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi seorang perempuan. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin nasihat ini juga nasihat dari saya untuk seluruh suami yang ada di atas dunia, untuk terutama untuk suami yang ada di Indonesia terkhusus. Jadilah suami seperti suami. Maksudnya apa? Suami itu memiliki huruf 5, S, U, A, M, I. Kalau kita suami ini bisa menjadi huruf seperti yang 5 ini, insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang dihormati, pemimpin yang disegani oleh istri kita dan anak-anak kita. Lalu apa yang pertama? S, huruf S. S ini apa artinya? Kepanjangannya sungguh-sungguh. Manjadda wajada. Itulah ungkapan yang sangat luar biasa bagusnya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Artinya apa Bapak Ibu? Ini pesan terhadap seluruh suami yang ada di atas dunia. Ketika kita lajang belum menikah, kita bangun jam 10, itu nampaknya tidak terlalu masalah, karena yang kita belanjai hanya diri kita sendiri. Tapi ketika sudah nikah, kebiasaan bangun jam 10 itu tak bisa lagi. Kenapa? Sudah ada yang kita belanjai, istri. 1 tahun 2 tahun pernikahan, ada anak lahir 1. Artinya sudah 3 orang yang kita belanjai, kita, anak dan istri. Tak bisa lagi dengan keadaan yang biasa-biasa saja. Artinya seorang suami yang pertama dilakukan adalah sungguh-sungguh. Kemudian huruf yang kedua, usaha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu usaha kita hanya menempel dengan orang tua saja, itu tak masalah. Tapi ketika kita setelah nikah, maka kesungguhan dalam berusaha harus kita tingkatkan. Apa maksud usaha Ustadz? Mencari harta yang halal. Jangan sekali-kali bawa harta yang haram ke dalam rumahmu. Anakmu tak tahu, istrimu tak tahu bahwa yang engkau dapatkan adalah yang haram. Tapi dengarkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nabata min haramin, siapa yang man nabata min haramin, daging yang dibesarkan daripada yang haram, fannaru aulabih, maka nerakalah yang pantas menjadi tempatnya. Anak kita tak tahu, istri kita tak tahu, tapi kita bawa rezeki yang haram, mereka juga akan menanggung. Hati anak keras, anak payah dinasehati. Kenapa? Salah kita. Usaha tidak memiliki, tidak melihat daripada kehalalan rezeki. Kemudian A, SUA,
Apa itu Bapak Ibu? Amanah. Ketika ijab kabul antara suami dengan mertuanya, apa kata mertuanya? Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya yang bernama, lalu kita terima. Qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya. Hari itu kita harus amanah. Ini istri bukan milkut tam, bukan milik 100%. Kita harus amanah. Artinya amanah ini apa? Ketika seorang perempuan yang belum menikah dia berdosa, maka yang menanggung dia dengan ayahnya. Ketika dia buka aurat dia dengan ayahnya. Tapi ketika perempuan yang sudah menikah, ketika dia tak berjilbab keluar rumah, dosanya bukan lagi ikut ayahnya yang menanggung, tapi itu tanggung jawab suaminya. Wanita yang belum menikah yang menafkahinya adalah ayahnya. Tapi ketika dia sudah menikah, pindahlah kewajiban itu kepada suaminya. Artinya suami harus amanah. Ini istri adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amanah besok harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah. Yang keempat, M. M itu apa? Mandiri. Kalau kata kawan saya, Bapak Ibu, mandiri itu mandi sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri. Tapi artinya apa? Mandiri itu bukan itu. Mandiri dalam berusaha. Anak semakin besar, tentu pengeluaran semakin banyak. Kalau suami tak bisa mandiri, ini alamat kapal tak bisa berlayar. Mandiri. Wahai suami-suami, mandirilah. Yang terakhir I. Huruf yang terakhir I. Inilah kuncinya semua. Huruf yang terakhir apa? Iman. Jangan mimpi deh dapat keluarga yang sakinah kalau lo tak beriman. Jangan mimpi dapat anak yang soleha, lo suruh anakmu sholat, lo menonton TV. Bapak Ibu, kenapa ngomong saya menjadi lo ya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 pesan saya kepada seluruh suami yang ada di Indonesia dan dunia. Yang pertama S, sungguh-sungguh. Yang kedua U, usaha. Tengok yang halal-halal saja. Yang keempat, amanahlah. Yang kelima, mandirilah. Yang kelima, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara keluargamu, dirimu daripada api neraka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.